jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berada dalam satu konten pembinaan iman dewasa ini, Kompas Iman. Saat ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik buat anak muda terutama, yaitu tentang pacaran. Saya mewakili orang tua yang mempunyai anak yang sudah remaja, saya Novianti, dan rekan saya. Halo semuanya, saya Yosua Reinhardt ya, saya anak remaja yang sedang berelasinya, yang lagi mau dibicarain. Dan narasumber kita. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, saya penginjil Andi Gunawan. Oke Pak, saya ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Ini pertanyaannya pertama adalah, boleh tidak sih pacaran sama orang yang beda agama? Jika sudah terlanjur bagaimana? Gitu. Oke, ya terima kasih Cinovi ya. Nah memang ini pertanyaan yang sering kali saya dengar ya. Nah untuk yang pertama, boleh tidak ya anak Tuhan pacaran dengan yang beda agama begitu ya. Sebelumnya saya akan dasari dari firman Tuhan ya. Pertama saya ambil dari 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal, nah ini ya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Ya, jadi ini konteksnya, seseorang kalau memang sudah ditinggalkan oleh pasangannya karena meninggal, dia boleh kawin lagi atau menikah lagi dengan siapa saja, asalkan dia adalah orang percaya. Dan tentu juga dengan yang lawan jenis begitu ya. Lalu yang kedua, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi kalau dari kedua bagian firman Tuhan ini saja jelas jawabannya, boleh tidak? Ya tidak boleh. Tetapi jawaban tidak boleh ini jujur tidak bisa diterima dengan begitu mudah oleh anak-anak remaja, yang khususnya mereka yang sudah terlanjur jatuh cinta atau senang dengan mereka yang berbeda agama begitu ya. Nah, jadi kalau mereka sudah jatuh cinta, ya ketika firman Tuhan dengan tegas menjelaskan bahwa tidak boleh, ya karena jatuh cinta itu akhirnya firman Tuhan tidak didengar. Ya seolah-olah apa yang sudah diketahui jawabannya jelas tidak. Sepertinya karena jatuh cinta ada satu toleransi, fleksibilitas. Ya. Dan di dalam firman Tuhan sudah jelas sekali memberikan satu perbedaan bagaimana kegelapan bisa bersatu dengan terang. Artinya bagaimana kita sebagai orang yang sudah hidup dibenarkan dan tahu kebenaran, terus hidup dengan orang yang mereka belum mengenal kebenaran itu. Bagaimana begitu ya? Bagaimana kita menyatukannya? Atau juga ada anak remaja berpikir begini. Mereka berpikir hanya untuk sesaat pacaran aja. Lalu dijadikan sebagai satu alasan juga bahwa pernikahan nanti siapa tahu kok pasangan saya ini yang belum percaya bisa menjadi percaya. Pertanyaannya adalah siapa yang tahu, siapa yang menjamin? Ya, oleh karena itu di dalam pernikahan jangan juga dijadikan sebagai satu-satunya sarana untuk penginjilan, PI. Ya, jadi cara untuk mempertobatkan seseorang, begitu untuk percaya kepada Tuhan. Karena berbicara mengenai masalah percaya kepada Tuhan, sebetulnya kan itu semua terjadi dalam kedaulatan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kita tidak bisa menjamin kalau orang yang saat ini kita pacari berbeda agama, terus nanti menikah, dia akan ikut agama kita. Karena biasanya ketika nanti mereka dalam pacaran mungkin mereka tidak begitu merasakan masalah dalam perbedaan keyakinan itu. Namun setelah menikah, hampir 24 jam hidup bersama, lalu pernikahan itu seumur hidup ikatannya. Nah mereka akan semakin terasa perbedaan-perbedaannya. Misalnya ketika nanti setelah mempunyai anak begitu ya, yang satu pasangannya mau bawa ke gereja, tapi pasangannya yang belum percaya, dia tidak setuju. Atau juga ada rasa frustasi, karena si pasangan yang Kristen ini ingin mengajak supaya pasangan yang belum percaya menjadi Kristen, tapi ya belum ada tanda-tanda, lalu rasa frustasi. Oleh karena itu, di dalam pacaran, saya ingatkan kepada teman-teman begitu ya, betul-betul kita harus peka dan menyadari dan mengakui kalau memang ada perbedaan. Ya. Dan jangan anggap ini menjadi satu permasalahan yang sepele. Justru ini akan menjadi satu permasalahan yang sangat-sangat besar dan kompleks. Ya, dan tentu dari sisi kerohanian kita pun tidak akan merasa bertumbuh kalau kita pacaran dengan seseorang yang dia adalah bukan anak Tuhan atau belum percaya kepada Tuhan. Begitu. Itu jadi, dan di dalam hal ini tentu saja saya juga ingatkan bahwa kalau kita pacaran dengan seseorang yang bukan Kristen, tentu kita akan sulit untuk bersama-sama
memiliki satu tujuan bahwa dalam pacaran Kristen adalah menuju pertumbuhan, yang nanti pertumbuhan ini pun nanti ada kaitannya dengan tujuan pernikahan Kristen. Ya, jadi di dalam hal ini rasanya tidak mungkin dan tidak bisa kalau di dalam perbedaan keyakinan atau agama dalam pacaran akan memiliki tujuan yang sama. Karena di dalam konsep Allah pun mereka juga berbeda. Di dalam hal keselamatan pun mereka juga berbeda dengan kita. Jadi dalam hal ini saya tekankan kepada anak-anak remaja yang sudah mulai punya perasaan suka dengan seseorang yang udah tahu mereka itu bukan orang Kristen. Ingat ya, kita lebih mengasihi Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita dengan cara apa? Mentaati perintahnya. Dan firman Tuhan sudah jelas. Dan ya, jangan juga sampai kita mengorbankan kasih Allah yang begitu besar yang sudah diberikan kepada kita hanya untuk seseorang yang belum tentu dia betul-betul mengasihi kita. Ya, seperti Jadi itu. kalau sudah terlanjur lebih baik diputuskan saja gitu ya Pak? Ya, jadi kalau memang sudah jalan ya setahun 2 tahun, memang ketika memutuskan saya juga mengerti ini berhubungan dengan perasaan dan tidak mudah. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, ketika kita memutuskan pasangan kita yang tidak seiman itu, ada proses memang kesedihan, ya, ada proses juga kita sepertinya merasa bahwa kita tidak dimengerti, ya, orang-orang mungkin tidak memahami perasaan kita, tetapi Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan, menghibur kita, ya. Jadi di sini betul-betul justru kita bisa melihat bagaimana komitmen kita sebagai anak Tuhan terhadap Tuhan. Apakah kita betul-betul ikut Tuhan dengan cara melakukan firman Tuhan, atau justru kita hanya memuaskan keinginan atau kedagingan kita saja. Itu yang pertama. Jadi jelas sekali tidak bisa dan tidak boleh berpacaran dengan mereka yang berbeda keyakinan atau agama. Yang kedua, nah bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah ini tentu konteksnya berbeda ya dengan pertanyaan tadi ya. Ini konteksnya kalau memang sudah menikah dengan yang berbeda agama dalam kondisi bahwa kita mungkin dulunya bukan orang percaya, tapi dalam perjalanan waktu kita akhirnya menjadi Kristen, sedangkan pasangan kita belum menjadi orang percaya. Nah ini sebetulnya di dalam firman Tuhan sudah dijelaskan ya. Saya dasari dari 1 Petrus 3. Ya, saya akan buka. Ya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai yang ke-7 ya. Hanya beberapa ayat saja yang saya akan bagikan ya. Hidup bersama suami istri. Ayat pertama. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dibenarkan oleh kelakuan istrinya. Jadi dalam konteks ini Rasul Petrus memberikan satu nasihat kepada pasangan yang tadi saya sudah sampaikan. Awalnya suami istri ini bukan orang percaya. Tetapi dalam proses perjalanan kehidupan mereka, dan kehidupan pernikahan, akhirnya si istrinya percaya kepada Tuhan, tapi suaminya belum. Lalu bagaimana sikap kita? Pertama, sikap kita seperti di ayat 1 dikatakan, ya, bahwa kita tetap menunaikan kewajiban dengan sebaik mungkin. Jadi istri yang sudah menjadi Kristen, lakukan perannya, kewajibannya, ya, sebaik mungkin, atas dasar kasih. Begitu, ya. Itu prinsip pertama, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan bahwa melalui peran kita ya, misalnya sebagai seorang istri melakukan peran sebaik mungkin, itu bisa menjadikan keberadaan kita menjadi garam dan terang dunia di dalam keluarga atau pernikahan tersebut ya. Nah yang kedua, prinsip kedua masih di ayat 1 itu ada kata tanpa perkataan. Maksudnya bukan berarti istri gak boleh berbicara, maksudnya tanpa perkata adalah hematlah dengan kata-kata ya. Jadi di sini perkataan kita tidak selalu bisa merubah seseorang. Justru ya, perbuatan kita itu yang lebih powerful. Ya, karena begini. Kalau kita terlalu banyak berkata-kata, apalagi sampai membawa firman Tuhan, tetapi apa yang kita sampaikan firman Tuhan itu ternyata suami kita tidak melihat dari kehidupan kita, itu bisa menjadi bumerang. Ya, firman Tuhan itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menyerang diri kita. Oleh karena itu di dalam hal ini tentu tidak mudah ya untuk seorang anak Tuhan, apalagi dia sudah menikah menjadi seorang istri, untuk menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Oleh karena itu ketika Rasul Petrus mengatakan hemat berkata-kata adalah untuk merubah seseorang bukan hanya dengan cara kita berkata-kata atau berbicara, tetapi lakukanlah melalui perbuatan kita. Biarkan tindakan kita yang berbicara, Injil yang kita hidupi itu. Ya. Nah, yang ketiga adalah kehidupan kita sebagai orang percaya tentu harus lebih baik. Ya, jangan sampai begini. Yang tadi saya sampaikan sudah berkali-kali ya.
Jangan sampai keberadaan kita menjadi batu sandungan. Justru di dalam segala keterbatasan kita berusaha untuk memberikan contoh teladan. Ya, bagaimana menjadi istri yang sudah di dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Begitu. Itu. Jadi di sini perlu diperhatikan. Yang prinsip yang keempat, ayat 3 dan 4 ya. Di situ dikatakan adanya roh yang lemah lembut. Maksudnya roh yang tidak kasar, roh yang tentram. Maksudnya adalah roh yang membawa kedamaian. Begitu. Khususnya ketika ada satu konflik di dalam rumah tangga, bagaimana seorang istri tidak langsung berdebat, tetapi dia mendengarkan dulu apa yang menjadi permasalahan yang dilihat dari sisi suami. Ya, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam hal ini tentu berkaitan dengan pengendalian emosi kita. Nah, itu kalau kondisinya seorang istri ya menikah dengan seseorang yang belum percaya. Tapi bagaimana kalau kondisinya suami yang beristrikan tidak percaya? Rasul Petrus pun memberikan petunjuk di ayatnya yang ke-7. Saya bacakan. 1 Petrus 3 ayatnya ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi di sini, hiduplah bijaksana, hai suami-suami, ketika kita menikah dengan seseorang yang belum percaya. Bijaksana di sini artinya adalah penuh pengertian. Ya, jadi dalam hal ini tentu suami tidak berpikirnya untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga berpikir untuk istrinya yang belum percaya. Ya, tentu ini juga ada kaitan dengan tadi yang saya sampaikan ketika istri menikah dengan suami yang belum percaya ya. Pengertian ini berhubungan dengan kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang mengandung bahwa kita tuh mengerti kondisi istri kita. Ya, apalagi dikatakan bahwa dia adalah kaum yang lemah. Kaum yang lemah ini digambarkan seperti istri itu seperti bejana yang mudah pecah. Begitu. Ya mungkin di dalam satu persentase ya, istri itu mudah terluka khususnya dengan kata-kata yang keluar dari mulut suaminya. Apalagi kalau sampai ditambah dengan pukulan fisik. Wah, itu semakin lebih melukai begitu. Jadi dalam hal ini intinya bahwa ketika kita hidup menikah dengan seseorang yang belum percaya, keberadaan kita tunjukkanlah sebagai garam dan terang dunia. Rasa kita itu rasa yang betul-betul berbeda dengan dunia ini. Itu saja sih. Ya, penjelasan saya. Oke. Intinya menjadi kok kalau yang ada kata lagu cinta tak bisa kau salahkan itu teh nggak bener ya kok ya kalau buat di Kristen ya kok ya. Nggak bisa kita maksudnya itu nggak bener tidak bisa menyalahkan cinta karena kita bisa memilih ya kok ya di awal justru kita harus memilih mana yang betul. Love is blind juga nggak boleh. Iya, betul. Love is blind juga nggak boleh. Makanya kan kalau lagu Agnes Monica itu ya kadang-kadang karena cinta itu tidak memakai logika ya. Nah, dalam ini pakai logika. Pakai logika gitu ya. Oke. Nah, kok tapi ya kok kalau ngobrol tentang pacaran, jangankan sama yang beda agama kok. Kadang sama yang kita sama ya, sama-sama Kristen juga kan belum tentu selaras semuanya ya. Ditambah lagi kadang kan orang tuh Kristen, ya KTP aja Kristen. Belum tentu benar-benar dia mengimani, belum tentu benar-benar dia hidup di dalam Kristus kok. Nah, kira-kira kok dari Koko ada nggak sih tips gimana sih kok caranya supaya kita bisa ajak pasangan kita tuh buat lebih dalam lagi mengenal Kristus, misalnya contoh mungkin bisa melalui katekisasi kalau yang ada di gereja kita, atau mungkin sidik itu ada tips nggak kok? Gimana sih caranya? Ya, itu semua sarana anugerah ya yang Tuhan pakai seperti katekisasi, CD, pembinaan-pembinaan gereja untuk kita semakin bertumbuh ya. Namun memang kenyataan betul Yos, tidak semua termasuk anak-anak Tuhan dalam hal ini memandang bahwa itu tuh penting seperti katekisasi dan CD. Nah, pertama tentu nggak bisa kita lepaskan dari keterlibatan Tuhan. Melalui apa? Doa Yos. Nah, ini bicara soal doakan. Dulu saya pernah menyampaikan kepada seorang anak remaja begitu, doain dong. Kok Andri doain melulu? Ya, apa nggak ada tips lain? Emang nggak ada tips lain? Doain, itu yang lebih powerful. Kenapa? Karena mengapa kita harus doain? Kan itu berhubungan dengan hati seseorang. Begitu loh. Dengan hati seseorang. Justru ketika kita berdoa, itu menunjukkan bahwa kita tuh membutuhkan pertolongan Tuhan. Begitu. Jadi, pertama doain. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah kitanya rajin mendoakan nggak, bertekun nggak? Kalau memang kita rindu pasangan kita ini ya, yang sesama anak Tuhan, satu gereja, ya, satu pelayanan, dia pun ingin bertumbuh seperti kita. Nah, kita betul-betul komit nggak mau doain dia. Terkadang, ya, ketika kita suruh doain, kita udah lemas duluan. Padahal itu sesuatu yang penting.
Doakan. Yang kedua adalah tanya dong, kenapa sih kamu gak mau ikut kelas pembinaan, katekisasi atau CD, kenapa? Jadi jangan kita jatuh kepada asumsi kita. Benar. Ya, jadi kita tanya dulu, kenapa sih Beb atau apalah panggilan sayangnya, kamu kok gak mau ikut katekisasi? Mungkin ada sesuatu hal yang dia lihat, akhirnya dia merasa takut, khawatir kalau dia ikut katekisasi terasa berat, akhirnya gue nggak bisa ngikutin. Atau kalau remaja kan biasanya mungkin ya, iya Beb, kan kamu udah katekisasi, nanti aku ikut katekisasi, aku nggak punya teman begitu loh. Gimana? Jadi kita harus tahu ada di balik alasan dia kenapa dia nggak mau ikut katekisasi atau CD, kenapa? Kita harus cari tahu. Dan berikutnya ya kita harus lebih sabar. Ya, jadi kita jangan memakai standar diri kita yang kita semangat belajar, terus kita jadikan itu standar juga untuk pasangan kita. Ya, tiap orang dalam proses pertumbuhan aja beda-beda. Ya, jadi kita harus lebih bersabar. Terus kita jangan memaksakan kehendak. Pokoknya lu kudu, apa yang ngacem-ngacem. Kalau gak mau gue putusin ya. Nanti dia katekisasi, apalagi CD atau baptis, tidak sepenuh hati. Karena apa? Hanya untuk menyenangkan kita. Dan tentu hal itu ya Tuhan Maha Tahu, Tuhan tidak perkenankan. Gitu, yang terpenting adalah itu tadi doa. Kita betul-betul bawa dia dalam doa. Ya. Sebagai orang kita kasihi supaya dia juga bisa mengenal Kristus dan bertumbuh. Ya, itu saja sih Jos. Oke. Terus ini tadi Pak ya, kalau misalnya kan kalau memang tidak seagama udah pasti tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya tidak seagama tapi maksudnya tidak seagama tapi sama-sama mengenal Tuhan Yesus, misalnya dengan orang Katolik. Oh ya, oke. Itu bagaimana? Apakah boleh gitu kan? Tapi kan sama-sama kita tuh sama-sama mengenal Tuhan Yesus gitu. Terus mepet lah kok, mirip lah kok. Kan kalau sama yang bukan Katolik mau beda banget gitu ya. Ini kan mepet lah kok. Kalau ini kan sama-sama hari Minggu lagi. Ibadahnya sama gereja namanya. Ke gereja lagi gitu ya. Betul. Oke. Pertama, kalau kita memang senang sama orang yang mirip dengan kita, tapi sebetulnya juga ada perbedaannya ya. Lahir barunya harus pastikan. Nah, lahir baru ini berhubungan dengan keselamatan. Karena kalau di dalam kekristenan kan, kalau kita bilang Protestan atau Reform itu kan betul-betul keselamatan itu adalah anugerah Tuhan ya. Tidak ada sedikit pun perbuatan manusianya. Tetapi untuk mereka yang beragama Katolik, kita harus pastikan keselamatan itu betul-betul anugerah Tuhan. Begitu. Terus yang kedua, yang ketiga ya. Tadi pertama udah ya. Yang ketiga adalah kita harus pastikan misalnya di dalam hal doa. Kan mereka ada yang masih mendoakan untuk mereka orang-orang yang sudah mati. Nah, kita kan tidak lagi. Terus juga mereka kalau tidak salah juga masih memegang beberapa budaya. Misalnya yang saya pernah dengar itu mereka masih diperbolehkan memegang hioh sebagai penghormatan kepada orang tua, sedangkan kita enggak. Terus juga kalau misalnya kita pergi ke Nana Rohana atau Bumi Baru misalnya, kan untuk kita tidak diperkenankan berdoa di depan peti mati ya, walaupun itu sebagai bentuk penghormatan. Tapi kita tidak diperbolehkan. Tapi untuk orang Katolik masih boleh. Nah, hal-hal yang memang kelihatan sepele, tetapi nanti saat menikah itu juga menjadi satu perbedaan yang cukup tajam. Nah, kembali nanti dikaitkan dengan anak. Si papa yang Kristen Protestan, si mama yang Katolik. Si mama ngajarin begini, si papa ngajarin begini, beda. Terus udah gitu, hari Minggu ada kesepakatan, Minggu ganjil ikut papa, Minggu genap ikut mama, gitu ya. Jadi dalam hal ini perlu ada satu kesepakatan, apalagi berhubungan dengan pemahaman firman Tuhan. Ya, jadi kalau bagi saya secara pribadi menikah dengan orang yang kelihatannya mirip, mereka ada perbedaannya tetap ya, itu harus betul-betul ada satu kesepakatan. Jangankan dengan yang beragama Katolik. Ketika saya pun melayani orang yang menikah, satu gerejanya ke sana, satu di Hosana. Saya minta kepada mereka untuk sepakati nanti setelah menikah mau beribadah kemana. Nggak bisa. Minggu ganjil ke Hosana, Minggu genap kemana, walaupun sama-sama Reform atau Protestan. Karena apa? Karena kalau mereka sudah tidak sepakat, jangan salahkan nanti punya anak. Si mama papa aja beda, ya gua juga punya gereja yang beda dong. Nah, mending kalau gerejanya memang masih oke lah Reform. Nah, kalau saya Jehovah, ya, misalnya, atau gereja yang ekstrim berbeda, gitu loh. Makanya sampai saat ini saya terus mengingatkan bahwa kalau sudah berkeluarga, ya pilihlah sama-sama satu gereja yang bisa sama-sama beribadah dan melayani. Itu. Oke.
So jadi kok kalau misalnya kita boleh simpulin gitu ya, kok ya dari tadi pas di awal gitu, sebenarnya pacaran yang berkenan di mata Tuhan tuh sebenarnya pacaran yang kayak gimana sih kok? Oh ya, oke. Pacaran yang berkenan pertama ya karena berkenan di hadapan Tuhan, ya tentu kita harus jadikan Tuhan sebagai pusat, kan? Begitu ya. Jadi pacaran ini bukan hanya untuk sama-sama mencari perhatian dari calon mertua ya, supaya kita akhirnya diperkenankan, tapi yang terpenting adalah pacaran kita itu betul-betul diperkenan Tuhan atau tidak. Nah, tentu bicara soal diperkenan Tuhan atau tidak, ya tidak terlepas daripada cara atau gaya kita berpacaran. Makanya yang kedua adalah memperhatikan kekudusan hidup. Kalau udah sering ya, kalau bahasa remaja ya, cipok sana cipok sini begitu ya, cipika cipiki, nanti lama-lama ke mulut, udah gitu terjadi satu hubungan persetubuhan di luar pernikahan, tentu itu sudah tidak menjaga kekudusan hidup. Jadi betul-betul harus menjaga kekudusan hidup. Yang kedua, dalam pacaran, nah betul-betul mengalami pertumbuhan nggak? Dalam hal ini kita tuh merasakan suatu dukungan, dorongan untuk kita betul-betul memperhatikan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, dari pengalaman saya, walaupun tidak semua, ada orang yang misalnya gini, Yosua misalnya, sebelum pacaran, ini bukan ngomong sama ini misalnya ya, bukan sama Gisel, bukan berarti Gisel bawa buruk ya, bukan Gisel, bukan ya. Oke, misalnya Yosua sebelum pacaran sama Gisel, misalnya, pelayanan, rajin ke gereja apa segala macam. Setelah sama si Gisel, ke gereja aja datangnya pada waktu kejaman kudus. Itu pun karena khawatir kalau nggak datang di absen, ditanyain kemana. Udah gitu pelayanan nanti juga berdasarkan apa? Ya udahlah, kalau memang dijadwalin, kalau nggak dijadwalin nggak usah ke gereja. Kenapa? Demi bebek Gisel, gitu ya. Jadi dalam hal ini justru kalau kita pacaran itu, ya kita harus melihat, gue semakin bertumbuh nggak? Gue semakin dekat sama Tuhan nggak? Jangan-jangan pacaran justru, ya, entah itu memang pacar kita atau kita memang sudah ada arah ke sana, kita semakin jauh dari Tuhan. Oh, kalau sudah jauh dari Tuhan, ingat, kita tuh hidup di dunia cuma sementara, ujung-ujungnya nanti ketemu sama Tuhan, gitu ya. Jadi betul-betul perhatikan pertumbuhannya. Yang berikutnya, mempraktekkan buah roh. Ada kasih, sukacita. Ya, tentu dalam perbedaan ada konflik. Tapi kalau dalam pacaran aja seringnya berantem dulu. Tidak ada kasih untuk diaplikasikan, tidak ada sukacita, tidak ada pengendalian diri. Nah, itu harus diperhatikan juga ya. Yang berikutnya, ada syaratnya, syarat ikut Tuhan. Menyangkal diri, ya, memikul salib dan ikut Tuhan. Nah, jadi ini beberapa poin, Yos. Tentu untuk beberapa penulis buku yang lain juga mereka juga punya beberapa kriteria, tapi yang Koko renungkan dan juga alami dari kehidupan Koko untuk pacaran ya. Ini yang setidaknya menjadi satu apa ya? Ini pacaran yang apa? Tadi itu pacaran yang berkenan dalam Tuhan atau enggak sih gitu. Nah, tadi beberapa tipsnya. Kalau yang pacaran tidak berkenan dalam Tuhan ya udah tau lah itu malah. Iya. Ya, gitu. Udah lah, ujungnya dosa. Kalau ujungnya duit. Gitu. Okay. Jadi intinya sebenarnya semua kita harus punya, kalau memang kita mau pacaran, kita mau punya sebuah relasi, intinya satu harus di dalam Tuhan, dan yang kedua harus ada value-nya ya kok dari hubungan kita itu ya kok ya. Betul. Nah, Koko ingat nih, sebetulnya kalau kita semua kaitkan dengan tujuan manusia ada di dunia ini, itu nggak bisa kita lepaskan dari tujuan itu. Tujuan kita apa coba? Mengalami Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi baik pacaran, menikah, bekerja di gereja, kehidupan pribadi kita, ya jangan lepas sampai tujuan ini. Iya. Begitu, itu. Jadi ada keterkaitan semuanya. Oke. Wow, menarik banget pembicaraan hari ini, apalagi buat saya ya yang memang masih lagi menjalin pacaran juga ya, yang lagi menjalin pacaran. Ini suatu hal yang mengingatkan kembali buat tentang apa sih ini sebenarnya pacaran yang baik itu seperti apa, pacaran yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa. Oke, thank you banget Ko Andri, menarik banget buat pembahasan kita hari ini. Mungkin ada closing statement terakhir dari Ko Andri? Ya, closing statementnya adalah masa pacaran adalah masa pengenalan. Bukan untuk kita akhirnya membuat satu komitmen. Ini masa pengenalan. Memang tidak siapa sih yang mengharapkan pacaran putus nyambung dulu atau udah putus ganti lagi. Tidak yang mengharapkan. Tetapi karena ini dalam proses pengenalan pacaran ini, kalaupun memang kita sudah merasakan perbedaan dan perbedaan itu menyangkut dengan prinsip, apalagi itu dihubungkan dengan firman Tuhan, berani untuk mengatakan tidak, bukan pada korupsi ya, berani untuk mengatakan putus. Wah, aku nggak gampang sih ya, gitu ya.
Berarti memutuskan daripada kita memutuskan relasi dengan Tuhan. Ya. Jadi ingat kita tuh hidup di ini sementara. Betul. Ya. Jadi ya, pilihlah kebenaran, bukan selera kita, tapi kebenaran itu. Benar. Lebih baik putus daripada cerai ya kok. Oh iya dong, makanya jangan ngorbanin pernikahan karena mempertahankan pacaran. Iya benar. Oke, thank you banget Kak Andri. Ya. Udah mau sharing sama kita hari ini tentang pentingnya nih apa yang harus kita perhatikan nih dalam hubungan kita berpacaran, berrelasi dengan lawan jenis kita ya kok ya. Ya itu perlu lawan jenis kan. Itu juga perlu di highlight ya. Penting gitu. Oke. Minggu depan kita juga bakal bahas sesuatu hal yang menarik juga ya kok ya. Iya. Tentang pernikahan. Nah ini mungkin bukan buat saya. Mungkin buat tante nanti ya. Jangan pernikahan lagi. Tapi gak apa-apa yang remaja juga dengar yang untuk pernikahan Yes, supaya benar. nanti semakin dipersiapkan. Benar. Jadi waktu nanti udah waktunya untuk menjalankan kita udah tahu ya kok udah siap ya kok ya. Iya. Oke, thank you banget buat yang udah menyaksikan Kompas Iman pada hari ini. Kita akan kembali bertemu di Kompas Iman berikutnya yang akan membahas tentang pernikahan. Kalau begitu, terima kasih. Sampai jumpa di Kompas Iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.